Setiap foto bertiga yang tengah itu akan meninggal dunia sampai akhirnya jadi kacau banget guys. Jadi kisahnya di sini ada satu geng yang isinya bertiga. Nah, salah satu dari temennya ini lagi masakin buat dua teman lainnya. Kali ini dia itu masakin pasta udang gitu. Nah, temennya sambil milih-milih foto udah kelaparan banget nih. Pas mereka makan, akhirnya mereka sambil milih foto lagi karena semua foto itu bagus-bagus banget. Tapi tiba-tiba mereka kepikiran, kan ada mitos kalau foto bertiga yang tengah itu nanti akan meninggal. Tapi di antara mereka nggak ada yang percaya sama sekali, sampai tiba-tiba salah satu dari mereka mulai merasakan pusing yang parah banget. Terus akhirnya cewek yang ini disuruh istirahat aja karena pusingnya makin lama makin parah. Nah, tiba-tiba saat mereka kebangun tengah malam, temennya yang pusing itu nggak bangun-bangun dan ternyata temennya itu udah meninggal. Bahkan mukanya tuh merah-merah dan mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakuin. Mereka tadinya pingin ngumpetin semua rahasia itu karena takut banget keluarganya itu akan nyalahin mereka. Sampai tiba-tiba mereka sadar kalau misalkan teman yang meninggal itu meninggal karena alergi udang yang dimakan tadi. Temennya yang baju putih nggak tahu sama sekali kalau misalkan temennya itu alergi udang, jadi semuanya itu otomatis salahnya dia dong. Sedangkan temen yang satu lagi merasa dihantui terus sama sosok temennya yang tadi. Bahkan itu ngebuat dia jatuh dan akhirnya dia juga meninggal dunia guys. Jadi sekarang sisa temen yang di tengah malah yang hidup sendiri. Dua teman lainnya malah meninggal dunia, beda banget sama mitos foto tadi. Di situ dia benar-benar stres banget sampai akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya aja. Tetapi karena dia udah mengorbankan diri untuk meninggal, kedua temannya jadi hidup lagi. Semua kakek-kakek ngaku umurnya mereka 65 tahun sampai malsuin KTP. Ternyata untuk ini guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang kakek yang pingin ngajak istrinya nonton. Tapi di sini si kakek tuh kesel banget karena nggak dapet diskon senior. Dia bilang kalau misalkan umurnya dia itu udah 65, tapi istrinya tuh cepu banget. Istrinya bilang umur kamu kan baru 61. Nah makanya dia itu nggak dapet diskon sama sekali. Padahal dia itu udah ngebohong, dia lupa bawa KTP tapi istrinya terus-terusan mau jujur. Sampai dia tuh bener-bener kesel banget sama istrinya dan dia berniat untuk nembak KTP. Biasa yang mau nembak KTP itu orang-orang muda, tapi kali ini orang tua. Bahkan dia disuruh hafalin alamat yang ada di KTP itu supaya nantinya nggak ketahuan sama sekali. Nah setelah KTP udah dapet, dia benar-benar seneng banget karena dia itu pingin banget dapet diskon di restoran, di bioskop, ataupun di hotel. Sampai akhirnya dia datang lagi tuh ke bioskop itu. Pas dia kasih KTP-nya, terus orang itu mulai nanya tuh alamatnya dia, identitas, dan dia benar-benar bisa jawab dengan lengkap dan hafal banget. Sampai akhirnya dia seneng banget karena dia akhirnya dapet diskon. Dia merasa menang kali ini guys. Sampai akhirnya pas lagi nonton, temennya dateng. Kok kamu bisa dapet diskon? Kamu kan umurnya masih 61. Terus akhirnya dia membawa seluruh temennya untuk nembak KTP juga supaya umurnya pada 65. Mereka dengan pedenya pada dapat KTP itu dan seneng banget. Bahkan mereka memutuskan untuk pergi ke bioskop bareng-bareng. Sampai di loketnya mereka semua minta diskon karena umurnya mereka kan 65 kan. Tapi orang loketnya bilang kalau misalkan ini itu adalah kartu palsu. Bahkan orang loketnya nanya alamatnya mereka kok sama semua. Jadi KTP-nya itu cuma diubah mukanya doang. Ternyata orang loketnya juga nembak KTP dan memiliki alamat yang sama sama mereka, makanya ketahuan deh. Di situ mereka benar-benar malu banget dan mereka bilang tolong jangan bilang istri kami. Setiap hari Rabu, nenek ini akan belanja banyak banget dan nyobain semua tester yang ada. Tapi tiba-tiba kasirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kisahnya di sini adalah hari Rabu. Jadi kalau misalkan hari Rabu, nenek ini akan datang ke supermarket dan dia akan belanja tuh banyak banget. Bahkan kalau misalkan di supermarket itu ada roti, dia itu akan coba-coba dulu rotinya, apakah rotinya bagus atau enggak. Terus baru deh dia masukin ke keranjang belanjaan semua belanjaan dia. Bahkan kalau ada tester-tester parfum, minuman, semuanya tuh akan dihabisin guys. Sampai kalau misalkan dia udah puas belanja, dia seperti biasa akan bayar ke kasir. Tapi ternyata semuanya terungkap saat dia sampai ke kasir. Dia itu cuma naruh barang-barangnya doang. Tapi tanpa kasirnya sadari, dia itu kabur dan gak mau bayar sama sekali. Bahkan barangnya dia tinggalin aja. Ternyata sebenarnya nenek itu tuh gak punya uang sama sekali. Tapi biasanya setiap hari Rabu dia membohongi dirinya sendiri supaya dia berasa dia itu punya uang dan bisa belanja yang banyak. Padahal sebenarnya nggak dia bayar guys. Cewek ini kaget banget nemuin cincin di tas pacarnya, tapi ternyata cincin itu bukan buat dia dan ini yang terjadi guys.
Jadi kisahnya di sini ada pasangan tuh yang romantis banget. Setiap mau pergi kerja aja mereka selalu menyatukan kepalanya. Tiba-tiba pacarnya lagi kerja minta dia untuk nyari USB di tasnya. Tapi bukan USB yang ketemu, ceweknya malah nemuin cincin. Di situ ceweknya tadi udah gak mau buka, tapi dia itu penasaran banget. Akhirnya dia buka dan dia benar-benar jatuh cinta banget sama cincinnya. Karena cincinnya tuh cantik banget. Akhirnya selama ini dia nunggu-nunggu dia itu akan diajak nikah, makanya dia seneng banget. Sampai tiba-tiba malam-malam ceweknya tuh karena kesenangan bikinin pacarnya stick. Dan akhirnya pacarnya itu kasih cincin ke ceweknya. Tapi pas dia lihat dia kaget banget karena cincinnya beda sama cincin yang dia lihat tadi. Di situ dia sedih banget dan curiga kalau misalkan suaminya itu selingkuh. Akhirnya pas pacarnya mau kerja, dia itu punya rencana yang bener-bener pintar banget. Dia tahu kalau misalkan pacarnya itu akan jalan sama cewek lain. Dan ternyata benar aja dong dugaan dia, pacarnya ketemu sama cewek itu dan kasih cincin yang bagus itu. Tapi ketika ceweknya lihat, ceweknya malah marah banget, bahkan langsung menyiram cowoknya. Dan ternyata cincinnya itu udah diubah sama pacarnya jadi kayak sepotong daging ikan gini. Di sini ngebuat dia malu banget karena dia kehilangan selingkuhan dan juga pacarnya sekaligus. Cewek ini nekat cuci tangannya pakai air panas karena dia merasa tangannya itu udah gak suci lagi. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya di sini ada remaja bernama Angie yang dia itu lagi seneng banget karena mau double date sama temennya. Dimana dia itu pingin pergi nonton bioskop sama cowok-cowok, tapi cowoknya itu udah lebih tua jauh banget dari mereka dan mereka itu masih umur 14 tahun. Tapi di sini mereka benar-benar udah gak sabar banget karena ini adalah pacar pertamanya mereka guys. Akhirnya setelah dandan-dandan mereka itu pergi ke bioskop dan udah ketemu sama cowok-cowoknya. Padahal di bioskop ini dia itu baru kenalan. Tapi si cowoknya ini udah benar-benar agresif banget. Bahkan cowoknya itu udah megang-megang dia dan ngajak dia untuk Awalnya sih dia senang-senang aja sampai tiba-tiba cowoknya menuntun tangannya dia untuk ke itu ya cowoknya. Di situ ngebuat remaja ini benar-benar gak nyaman banget karena dia itu kan baru kenal sama cowok ini kan. Tapi dia harus melakukan kegiatan yang benar-benar menjijikan banget. Bahkan di situ cewek ini juga sebel banget karena temennya itu ninggalin dia sendirian. Bahkan di sini dia cuma bisa nahan nangis sambil menuruti apa yang cowoknya mau. Nah pas keluar dari bioskop dia merasa menjadi cewek yang kotor banget. Bahkan temennya itu dengan santainya ngejar-ngejar ke dia dan kayak gak salah apa-apa. Di situ dia jadi benci banget sama temennya dan dia pengen cepet-cepet pulang. Bahkan di rumah cepet-cepet dia langsung menuju kamar mandi dan mencuci tangannya dia dengan air yang panas banget. Di situ dia lakukan karena dia merasa tangannya itu udah kotor banget. Dia pingin tangannya itu kembali suci seperti sebelum kejadian itu.